Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Laik Literasi Kepemiluan Kabupaten Tasikmalaya. Pagi ini kami kedatangan tamu yang luar biasa. Ini ada Kang Hairudin Kalyubi, Sekretaris KNPI Kabupaten Tasikmalaya. Beliau merupakan unsur pemuda yang memiliki, konon katanya pemuda itu energinya tidak habis-habisan. Begitu. Nah, sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh, kami juga ingin barangkali, mohon maaf, bukan kami ya, barangkali rekan-rekan laik atau sobat laik ini pengen tahu apa itu KNPI gitu, organisasi, terus kemudian menaungi apa gitu, sehingga sobat laik ini tahu tentang KNPI. Baik Kang, selamat datang di podcast Laik Literasi Kepemiluan. Nah, Akang kan dari Sekretaris KNPI Kabupaten Tasikmalaya. Nah, KNPI itu apa Kang? Coba barangkali ada sobat laik di luar sana yang belum tahu tentang KNPI. Silakan Kang, diperkenalkan atau Akang juga perkenalan diri deh. Tak kenal maka tak arupan atau tak sayang. Silakan Kang. Terima kasih Kang Ade, Komisioner KPU. Saya ucapkan terima kasih atas undangannya untuk berdiskusi di KPU Kabupaten Tasikmalaya. Perkenalkan, saya Hairudin Kalyubi, kebetulan diamanahi sebagai Sekretaris DPD KNPI Kabupaten Tasikmalaya. Siap. Betul Kang Ade, bahwa KNPI ini menjadi satu-satunya sebetulnya organisasi kepemudaan yang menghimpun berbagai OKP dari seluruh OKP yang ada di Kabupaten. Oh iya. Jadi kalau dari data kami untuk hari ini yang kemarin hasil Rapimpurda itu jumlah OKP dan PK yang berhimpun di KNPI itu ada sekitar 160. Oh, banyak ya. 160. Jadi ada 39 PK ya, kepengurusan di tingkatan kecamatan, dan juga ada sekitar 130 OKP tingkat Kabupaten Tasikmalaya. Jadi OKP yang ada di Kabupaten Tasikmalaya yang berhimpun di KNPI itu dari berbagai unsur kan. Betul. Ada yang unsur organisasi kepemudaan saya partai. Oh, ada juga ya saya partai. Jadi hampir semua partai politik itu masuk di KNPI seperti itu. Iya. Ada juga sayap dari ormas Islam, masyarakat, ormas Islam ya, semacam misalkan kalau di NU ada Ansor, ada Ibnu dan sebagainya. Betul. Kalau di Muhammadiyah ada pemuda Muhammadiyah dan yang lainnya seperti itu. Di Persis ada pemuda Persis dan yang lainnya. Di PUI juga sama. Iya. Jadi ini sangat strategis sekali KNPI untuk tempat untuk berdiskusi, tempat untuk mencurahkan pikiran untuk pembangunan. Iya. Karena memang di KNPI ini banyak segmentasi dari berbagai ormas yang tadi seperti itu. Iya, OKP ya, organisasi kepemudaan ya. Betul. Ada 186 ya? Ada 160. 160 itu 160 ya. Kalau kita berhitung suara ya, karena ditambah 160 itu ditambah ditambah dari DPD dan juga MPI dan juga provinsi seperti itu. Berarti ada sekitar 157 ya. Total OKP dan PK seperti itu. Kabupaten Tasikmalaya. Betul. Nah, lalu kira-kira peran pemuda kan tadi, maksudnya kita berbicara tentang bagaimana sih peran pemuda demokrasi ke depan. Karena tadi pemuda adalah wahana paling strategis ya sebetulnya. Kenapa? Karena pemuda ini akan menjadi estafeta kepemimpinan ke depan kan. Tentu kalau pemuda hari ini tidak diberikan knowledge tentang demokrasi, kepemimpinan dan lain-lain, ini dikhawatirkan tidak ada estafeta. Nah, sebetulnya peran KNPI ini dalam demokrasi ke depan, karena tadi ya begitu strategisnya dan juga menaungi banyak.
Kira-kira oh iya, pemuda dulu deh. Pemuda itu rentan usia berapa ke berapa sih Kang sebetulnya? Jadi memang ini ada satu perbedaan ya. Ada perbedaan antara Undang-Undang Kepemudaan dengan ADART KNPI. Oh, oke. Jadi kalau di ADART KNPI itu pemuda itu maksimal sampai 40 tahun. Maksimal 40 tahun. Kalau di KNPI ya? Kalau di ADART KNPI. ADART KNPI betul. Sehingga di ADART kami itu ada salah satu syarat untuk menjadi ketua. Ya, misalkan untuk menjadi ketua tingkatan kecamatan itu 30 tahun 11 bulan 29 hari. Oh. Jadi 31 tahun kurang sedikit. Oke, berarti kurang 2 Nah, bulan. Seperti itu. Siap, kurang siap. 1 bulan. Kurang satu bulan. hari lah. Oh, kurang Ya. 1 hari. Iya. Jadi 31 tahun. Itu Oke. tingkatan kecamatan. Iya. Untuk tingkatan kabupaten itu maksimal 40 tahun. 40 tahun. Gitu. Jadi kalau di Undang-Undang Kepemudaan kan rentannya 16 sampai 30 tahun kan. Berarti 16 itu usia SMP. SMA. SMA kelas 1. Ya, SMA. Oh iya. Seperti itu. SMA kelas 1 itu sudah dianggap dia pemuda. Pemuda. Berarti kalau kita masih di bawah 40 tahun pemuda juga kan? Pemuda juga. Oke, siap. Karena filosofinya kalau Bung Karno mengatakan gini, berikan 100 orang tua, maka akan saya pindahkan gunung. Berikan 10 pemuda, nanti akan saya guncang dunia. Artinya kan peran pemuda ini begitu strategis kan, gitu maksudnya. Kegiatannya apa nih Kang? Dalam waktu dekat ini, lagi giat-giat apa nih di KNPI? Sekarang itu kita lagi mempersiapkan untuk kegiatan musda. Musda. Kita rencana awal tahun dan akhir bulan ini kita sudah mulai tahapan musda KNPI. Jadi Ya. kan siklus di KNPI itu per 3 tahun kan. Per 3 tahun. Kebetulan sekarang sudah habis. SK-nya kita bulan kemarin itu sudah melaksanakan Rapimpurda, rapat pimpinan paripurna daerah. Oke, siap. Itu salah satu tahapan menuju musda seperti itu. Baik Kang, itu seputar KNPI ya pemirsa. Karena kami hari ini tidak akan memperdalam terkait dengan KNPI-an, karena kita lagi berdiskusi tentang literasi kepemiluan. Kita ingin melihat pandangan pemuda terkait dengan demokrasi ke depan. Karena yang kami ketahui kan, pemuda ini kan sebagai agent of change ya, artinya agent perubahan dan juga estafeta kepemimpinan ke depan. Nah, kira-kira menurut Akang peran pemuda dan demokrasi ke depan itu seperti apa menurut pandangan Akang? Jadi kami memandang pemuda itu bukan hanya dari sisi usia. Bukan dari usia. Ya, Oke. seperti yang tadi disampaikan berdasarkan kalau di KNPI ada ART, Ada kalau ART, Undang-Undang Pemuda, kalau itu kan hanya hitungan angka seperti Betul, itu. betul. Tapi bagi kami pemuda itu lebih ke bagaimana mempunyai semangat kepemudaan. Semangat kepemudaan. Jadi no limit spirit ya. nah seperti itu. Iya, Jadi iya. usia-usia yang sudah tadi di atas 40 juga kalau punya spirit kepemudaan ya saya katakan itu seorang Masih pemuda, iya. Dan saya meyakini apa yang disampaikan Bung Karno juga konteksnya ke sana gitu. Bukan ya. pada angka Bukan ya. pada angka, Tapi seperti pada itu. spirit. Pada spirit. Oke, Seperti oke, itu. siap. Jadi, Saya setuju itu. ya, jadi saya memandangnya seperti itu sehingga kalau kita berbicara terkait dengan spirit kan kalau tadi disampaikan bahwa peran pemuda itu kan banyak seperti itu ya. Peran pemuda salah satunya peran mahasiswa kan kalau tadi misalkan ada agent sosial of change, perubahan dan juga mungkin Kontrol kontrol sosial. sosial. Nah, Ya. itu kan tidak dibatasi dengan usia. Betul. Nah, sehingga kita memandang bahwa pemuda ini sangat mempunyai peran penting Peran penting dan dari strategis berbagai ya. strategis dari berbagai aspek untuk kehidupan pembangunan khususnya di Tasikmalaya, Di Kabupaten Tasik, ya, termasuk betul. dari sisi bagaimana peran pemuda di dalam demokrasi seperti itu. Karena kalau kita lihat angka kan pemuda itu kan
pemilih pemuda itu kan pemula lebih banyak kan? Lebih banyak, betul Nah, kan? lebih dari 50% kalau nggak salah ya. Ya betul, hampir mencapai angka 60% kemarin. Sehingga ini sangat mempengaruhi berbagai kebijakan politik ya. Betul. Kalau memang kita diperankan begitu baik ya, itu mudanya seperti itu. Betul, betul. Pokoknya dominan aja kemarin. Pokoknya 35 sampai 60%. Sekarang gini ya, setahu kami itu di tahun 2020 sampai 2035 itu kita apa ya namanya, dianugerahi bonus demografi. Demografi ya? Ya, demografi. Ya. Artinya usia produktif jauh lebih banyak ketimbang usia yang bukan tidak produktif ya, Ya, apa ya, betul. berarti non mungkin Ya. atau dibanding kelompok tua. Nah, tadi saya ingin melihat sejauh mana sih peran kemarin lah dalam percaturan demokrasi nih, khususnya ketika pemilu juga pilkada. Sejauh mana sih keterlibatan teman-teman pemuda Kabupaten Tasikmalaya terhadap demokrasi itu, atau bukan kontribusi ya, keterlibatan mereka kemarin dalam ajang demokrasi menurut pandangan Akang kemarin? Jadi tadi disampaikan bahwa pemuda itu mempunyai peran strategis, Ya, betul. terutama di dalam mengawal demokrasi. Karena memang salah satu ciri pemuda itu kan, kalau saya memandang pemuda itu masih mempunyai pemikiran yang jernih dan juga independen, Logis ya. dan independen, Nah, ya. Kalau Oke. dari sisi mahasiswanya kan lebih ke bagaimana Idealis, ya? idealis, Masih punya memiliki idealis yang tinggi, ya? sehingga apa yang peran pemuda itu ketika mempunyai idealisme tinggi itu sangat mempengaruhi kualitas demokrasi menurut saya gitu ya. Betul. Jadi kepentingan di luar di luar yang ideal itu kan ada di pemuda seperti itu. Betul. Sehingga kami memandang bahwa pemuda ini harus lebih diberikan ruang. Nah, Oke, siap. kalau tadi berbicara peran ya, sebetulnya kan pemuda ini punya ruang dari berbagai sudut kan. Betul. Nah, kalau misalkan kemarin di dalam pentas demokrasi, saya melihat dari berbagai unsur, dari sisi pemilih dan juga sebagai penyelenggara, peserta, termasuk juga tim sukses, itu ada peran-peran pemuda. Banyak Seperti itu. Jadi kalau kita melihat kemarin misalkan di penyelenggara, baik itu di Panwascam, di PPK, PPS, ya. itu pemuda banyak sekali. Betul. Dan juga sebagai tim sukses juga banyak. Dan itu semuanya bernaung di KNPI. Seperti itu. Ada tim sukses A, B, C ya, karena KNPI kan ruangnya itu berbagai partai politik ada di sana. Ya. Sehingga kita mendiskusikannya itu lebih rileks seperti itu. Betul. Dari berbagai sudut. Gesekannya kemarin gimana tuh kan di KNPI? Kalau KNPI sebetulnya kan sudah dewasa. Sudah dewasa. Karena tadi kan kita melihat bahwa semua elemen, semua segmen dalam satu bingkai, satu wadah. Ya. Nah, tentu mungkin ini adalah peran pengurus KNPI ini kemarin, karena alhamdulillah kami sejauh ini baik pemilu, pilkada 2 kali kan Kang. Kalau kami kebetulan alhamdulillah semua kondusif. Ini kan tidak lepas dari peran pemuda dan juga tokoh tentu. Ya, artinya kan pemuda itu mudah sekali untuk diberikan gesekan-gesekan gitu, terjadi. Dan kemarin alhamdulillah kami juga berterima kasih banyak nih untuk rekan-rekan KNPI dan rekan-rekan yang bernaung di KNPI, dan kemarin kita bisa menciptakan pemilu dengan kondusif. Nah, kalau hari ini tadi sudah disinggung ya Kang, banyaknya keterlibatan teman-teman pemuda. Kalau kami di PPK khususnya di penyelenggara kemarin hampir 65%, bahkan 70 kan. Alhamdulillah usia produktif itu rentan usia malah 35 ke bawah itu banyak sekali. Gitu, artinya kan daya produktivitas rekan-rekan pemuda di kabupaten khususnya di penyelenggara kemarin cukup tinggi. Nah, bagaimana sih Kang bisa memanage teman-teman pemuda itu supaya mereka tidak apatis terhadap demokrasi? Kan
Kenapa kami mendorong untuk tidak apatis? Kenapa? Karena nanti kalau memang mereka keterlibatan lebih mendalam, ini kan bisa menciptakan good governance. Betul. Nah, sejauh ini menurut Akang, bagaimana sih kita bisa mendrive rekan-rekan yang hari ini mungkin di luar sana ada beberapa yang masih pasif, tetapi kita ingin semua terlibat gitu. Bagaimana Akang mendorong teman-teman pemuda itu untuk berkontribusi lebih banyak? Gitu. Saya memandang pemuda ini harus lebih diberikan ruang. Sejauh ini ruangnya di Kabupaten Tasikmalaya bagaimana, teman? Sebetulnya ruang itu kan terbuka, tapi ya? kan terkadang sistem itu kan tidak tidak memberikan ruang yang begitu luas bagi para pemuda, terutama misalkan tadi keterlibatan di politik praktis misalkan seperti itu. Karena memang mungkin sebagian masih memandang dari pemuda itu belum meyakinkan untuk terjun misalkan di politik praktis seperti itu, sehingga saya memandang bahwa berikanlah ruang kepada pemuda, berikanlah kepercayaan untuk memikul beban, memikul tanggung jawab terkait dengan mengikuti kondisi di Kabupaten Tasikmalaya misalkan seperti itu. Oke, pemirsa Laik, sobat Laik ya, bahwa Kang Hair mengimbau berikan ruang yang banyak ya, atau berikan ruang yang sesuai ya, sesuai dengan porsinya masing-masing lebih banyak. Percayakanlah bahwa pemuda juga bisa memikul, mampu ya. Oke, baik, sobat Laik, kita masih seru nih karena ini baru pemanasan nih terkait dengan ini. Nah, menurut Akang, demokrasi di Kabupaten Tasikmalaya ini sudah sesuai atau belum? Dan bagaimana peran pemuda agar dia kembali sesuai dengan rule-nya kalau memang belum? Gimana kan? Kita melihat politik di Kabupaten Tasikmalaya ini sudah ada peningkatan. Sudah ada peningkatan gitu ya. Kang, diminum aja dulu biar lebih rileks nih, supaya kita nggak boleh tegang-tegang ini. Kalau dengan pemuda nih jangan main berat Kang, bahaya. Darahnya darah muda. Gitu ya. Kita ngopi saja dulu, siap. Gimana tuh? Jadi kita flashback ke belakang ya, terkait dengan baik itu momentum pemilu, pilkada dan sebagainya. Kita melihat kedewasaan di Kabupaten Tasikmalaya ini, pandangan saya itu sudah bagus. Buktinya bagaimana kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan konteks demokrasi ini semuanya tidak ada kendala yang tidak diinginkan seperti itu. Jadi kondusif lah seperti itu. Nah, itu salah satu ciri kedewasaan masyarakat ya. Di situ kan salah satu peran pemuda juga ada kan di situ. Jadi itu sudah bagus ya. Tapi memang kita juga karena tadi perlu memberikan ruang-ruang ya. Kita melihat terutama misalkan di eksekutif, di legislatif ya, keterlibatan pemuda itu sangat sedikit ya. Ini mungkin karena sistem tadi ya, sistem pemilu yang menurut saya sudah agak brutal gitu kan. Khususnya bagi para aktivis kan ini pemilu yang brutal gitu kan. Pemilu yang brutal. Betul. Ya, karena memang kita melihat di Kabupaten Tasikmalaya khususnya kan praktek-praktek yang tidak sesuai itu masih banyak. Contohnya misalkan politik uang kan misalnya seperti itu. Kan itu kan politik identitas meskipun itu tidak terlalu signifikan ya. Tapi kita melihat politik uang ini sangat masif ya, sangat masif sehingga ruang-ruang bagi para pemuda, para tokoh yang mempunyai integritas tinggi tapi dompetnya tipis. Nah, itu tidak mampu untuk melenggang ke legislatif ataupun eksekutif. Gitu. Maksudnya kalau tadi ya kita menganalisa bahwa pemuda ini masih memiliki jiwa idealis. Betul. Nah, karena kemarin juga pemilih pemuda itu banyak. Betul. Emang pemuda masih bisa disokok dengan hal-hal receh seperti itu kan? Menurut Akan? Ya, kita off the record ini jadinya, padahal online ya, aduh, siap. Nah, ini juga kan kita juga tidak menafikan ya
pemuda itu kan tidak semuanya mempunyai jiwa idealis. Ya, tidak mempunyai keinginan kuat untuk perbaikan demokrasi. Kan tadi karena memang tidak sedikit juga pemuda yang apatis kan seperti itu, sehingga kita memandang bahwa ini perlu dukungan dari semua pihak, ya bukan hanya peran pemuda kan, karena sistem dan juga para penyelenggara juga kan di sini harus terlibat, terutama kalau di Tasikmalaya misalkan tokoh-tokoh masyarakat yang memang menjadi suri tauladan bagi para pemuda. Nah, jadi itu yang kita inginkan, sehingga pemuda ini yang tadi bisa diarahkan untuk kebaikan dan juga kan bisa diarahkan untuk keburukan kan seperti itu. Nah, sehingga mereka sayang juga ya kalau seperti itu, sehingga perlu pembimbing-pembimbing yang ke arah yang lebih baik. Seperti itu. Karena tadi sisi pemuda itu kan yang masih punya spirit, yang masih punya idealisme, yang masih punya karakter yang bagus gitu ya. Seperti itu. Kalau tidak diarahkan ke hal-hal yang positif, nah itu juga kan akan menjadi bumerang kan bagi perkembangan di Kabupaten Tasikmalaya khususnya kan seperti itu. Betul. Jangan ternoda lah ya intinya. Nah, teman-teman pemuda nih, himbauan dari Kang Khair, teman-teman pemuda karena memiliki energi, kemudian tenaga, spirit yang melebihi siapapun, maka jangan ternoda, gitu. Baik Kang, selanjutnya karena maksudnya ini KNP ini kan tadi menaungi dari beberapa OKP, organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Nah, kira-kira sejauh mana sih KNPI menyiapkan untuk estafeta kepemimpinan ke depannya, gitu? Dengan pola seperti apa pembinaannya? Ya sebetulnya kan kalau yang bernaung di KNPI itu kan OKP yang punya basic masing-masing. Kita ini kan hanya ruang untuk berhimpun. Nah, seperti itu. Tapi kita juga tidak menutup kemungkinan kita juga ada sinergi dengan berbagai OKP. Nah, sehingga ada sisi peningkatan kapasitas, seperti itu, khususnya di tataran pemuda seperti itu. Sehingga kita berkolaborasi dengan OKP yang bernaung di KNPI. Seperti itu. Kalau misalkan OKP-nya itu punya basic dari sisi politik, ya kita bagaimana peningkatan kapasitas di bidang politiknya. Ataupun misalkan OKP yang bernaung di bidang keagamaan misalkan seperti itu, ya kita juga bekerja sama di bidang keagamaannya, sehingga pemetaan pemuda itu sesuai dengan basic-nya masing-masing, sesuai dengan organisasinya masing-masing. Nah, sehingga nanti kedepannya kita berharap bahwa ruang-ruang politik yang ada di Kabupaten Tasikmalaya itu lebih banyak diisi oleh generasi muda. Harapannya begitu ya kan, ruang-ruang, karena tadi kembali lagi bahwa idealismenya masih tajam. Gitu. Oke. Pemuda nih kan tadi KNPI merupakan sarana ya. Betul. Sarana untuk teman-teman berhimpun, berkumpul, berdialektika gitu. Nah, sejauh mana hari ini maksudnya tuh dinamika produktif yang teman-teman KNPI bisa berikan terhadap teman-teman OKP, khususnya kalau kami membatasinya pada wilayah-wilayah demokrasi aja kan. Betul. Karena kan kami kemarin terasa juga karena ini harusnya kemarin itu kan kelihatannya emang bergejolak ya, tapi ya berkat teman-teman pemuda dan tokoh alhamdulillah kita bisa menjalankan dengan kondusif. Dan juga tadi bahwa menurut Akang betul bahwa politik di Tasikmalaya sejauh ini sudah banyak peningkatan luar biasa, dan ini tentu menjadi kebanggaan kita bersama. Nah, kalau dilihat juga kan kemarin saya lihat di beberapa peserta pemilu juga banyak ya yang masih muda-muda gitu. Di bawah 40 banyak ya. Dan hari ini juga banyak. Artinya mungkin ruang terbuka. Betul. Nah, pola kompetisinya itu KNPI ikut maksudnya memberikan edukasi nggak gitu? Bagaimana supaya nih pemuda produktif? Kalian nih yang senang jalur politik silakan, yang senang di keagamaan silakan, atau unsur-unsur kepemudaan silakan.
Nah, wahana atau apa ya namanya di ruang-ruang itu diberikan gak sih maksudnya oleh teman-teman KNPI ada pembinaan gitu secara berkelanjutan atau tidak? Ya, jadi kita juga membantu semua pemuda yang ingin berkontribusi. Betul. Ya, baik itu di bidang politik ataupun di bidang lainnya ya. Kita ini kan kuncinya adalah kolaborasi, komunikasi, dan juga bagaimana sinergi. Sinergi Ya, misalkan ya, kalau teman-teman pemuda yang berhimpun di KNPI itu yang aktif di partai politik ya, kita juga support ya. Support dalam artian bagaimana kita memberikan penguatan baik itu di di partai politiknya ataupun dari sisi yang lainnya kan. Betul. Sehingga pemuda-pemuda yang disiapkan oleh KNPI itu benar-benar mampu memberikan kontribusi yang terbaik kan, seperti itu ya. Untuk kabupaten ya, khususnya ya. Untuk mengikuti kompetisi dari berbagai tingkatan kan, seperti itu. Kalau tadi diberikan ruang yang seluas-luasnya, teman-teman pemuda, kira-kira prediksi akan demokrasi ke depan jauh lebih baik atau stagnan? Ya. Jadi Kan tadi berikan kami nih ruang Ya, yang ya. luas gitu untuk Ya. kami berkontribusi dan percayakan Ya. juga pada kami. Ya. Gitu. Jadi kalau pemuda diberikan ruang yang lebih Khususnya kabupaten banyak, ya kan, jangan secara global ya. Oke. Jadi kalau pemuda diberikan ruang yang lebih Ah. ya di Kabupaten Tasikmalaya dari berbagai unsur ya, Betul. seperti itu, saya meyakini bahwa kehidupan demokrasi juga akan lebih baik. Gitu. Saya Betul. meyakini seperti itu karena punya basically tadi ya, basically tadi, sehingga saya yakin ketika pemuda diberikan satu kepercayaan, dia akan berbuat baik, akan mempunyai kontribusi yang terbaik seperti itu ya. Tanpa mengesampingkan generasi-generasi yang lebih Baby boomer. nah seperti itu. Iya. Nah, generasi itu kan memberikan suri tauladan kepada para generasi muda, Membimbing dan mengarahkan ya. Betul, seperti itu. Betul. Ini mayoritas nih milenial sama Gen Z nih kan. Ya. Penguasa jagat raya ya, khususnya di Indonesia. Jadi kalau baby boom itu kan berarti di usia berapa tuh? Usia 50 ke atas ya? Kelahiran 70-an ya? Ya. Nah, kan tadi sudah diberikan ruang. Nah, lalu langkah-langkah KNPI dalam sudah mengupayakan itu. Bagaimana supaya pemuda ini diberikan ruang yang lebih? KNPI sudah ikut terlibat dalam mengupayakan itu? Ya, kita sudah berusaha. Kita sudah terlibat dan kita juga terus mengupayakan. Betul. Ya. Setiap ada momentum demokrasi ya kita dorong ya. Bahkan dari mulai tingkatan pemilihan kepala desa ya. Jadi banyak juga pengurus-pengurus KNPI generasi muda yang memang menjadi kepala desa ya. Kita support, kita dorong kan seperti itu, sehingga ruang-ruang untuk pengabdian para pemuda itu kan dari berbagai elemen ya, seperti itu, termasuk di kepala desa juga kan banyak yang dari KNPI seperti itu. Di desa juga banyak ya, ada BPD, betul. BPD, ada kepala desa gitu kan, ada eksekutif, ada legislatifnya ya. Seperti itu ya. Nah, banyak teman-teman pemuda nih yang berkontribusi. Betul. Artinya bahwa di kabupaten berarti kalau begitu pemuda sudah melek demokrasi dong. Betul. Jadi kebanyakan memang pemuda sudah melek demokrasi Di kabupaten ya. itu. Kabupaten Tinggal Tasikmalaya. kita lebih mendorong ya. gitu, karena memang ada juga yang masih apatis terhadap demokrasi kan. Tinggal bagaimana kita penguatannya gitu ya. Betul, Yang sudah betul. melek itu kita bukan petakan ya, kita mungkin berikan dorongan ya. Yang belum melek ya kita ajak untuk diskusi saja gitu. Dimotivasi. Betul. Jadi jangan sampai para pemuda yang apatis itu terhadap politik lah, terhadap demokrasi kan, itu rugi menurut saya kan. Rugi ya kan, ya, betul ya. Gitu kan. Jadi jangan sampai ruang-ruang demokrasi itu diberikan kepada orang-orang yang
tidak mempunyai semangat pembangunan, kan? Iya, Tidak semangat betul. pemuda, sehingga pemuda itu sangat penting untuk ikut terlibat, kan? Betul. Gitu ya. Apalagi kabupaten ini luas kan. Betul. Betul kan, ada 351 Betul, desa. Ya. Kemudian jangkauannya ini dari ujung ke ujung itu hampir 4,5 jam, Betul. bahkan bisa 5 jam. Ya, betul. Gitu, bayangkan kalau memang fisiknya nggak kuat ya. Ya. Makanya nih punya kesempatan banget nih untuk pemuda berkontribusi baik di penyelenggara, kemudian di politik, Betul. ataupun juga di pembangunan demokrasi dalam mengawal good governance ya, Kang, ya. Betul. Nah, dan sejauh ini pemuda sudah berkontribusi terkait dengan itu. Saran deh Kang untuk pemuda bagi yang masih aktif ataupun juga maksudnya yang sudah aktif hari ini atau juga yang pasif. Oke, kita berikan saran untuk sobat laik. Kira-kira sarannya dari Akan seperti Ya, apa untuk penutup ya? Gitu. Ya. Saya mungkin mengajak kepada seluruh elemen pemuda khususnya yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, berikanlah kontribusi terbaik untuk wilayah, untuk Betul. Kabupaten Tasikmalaya, dimanapun itu ruangnya ya. Kita Dimanapun ruangnya. tidak berbicara, tidak membatasi ruang itu hanya di ruang-ruang politik, di ruang-ruang demokrasi, dimanapun itu. Berikan kontribusi Berikan terbaik. kontribusi terbaik, Oh, sehingga masyarakat akan melihat dimanapun ada pemuda, di situ ada warna lain. Ada warna lain. Warna lain ya, tentunya warna-warna yang positif. Positif. Seperti itu, ya. Betul. Jangan yang negatif-negatif. Jangan ya, seperti itu. Baik sobat laik yang budiman yang ada di rumah dan dimanapun rekan-rekan berada, itulah saran dari Kang Hair tadi bahwa pemuda itu lahan paling strategis dan juga energi yang tidak habis. Maka kalau Anda tidak berkontribusi maka Anda rugi. Betul kan? Betul, betul. Baik Kang Hair, terima kasih nih waktu dan kesempatannya sudah berbincang-bincang dengan kami dari Laik Literasi Kepemiluan Kabupaten Tasikmalaya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa berkontribusi dan juga bisa berdiskusi lagi Siap. terkait dengan seputar demokrasi dan Ya. dan kepemudaan. Ya. Thank you Kang Hair sudah datang. Terima kasih. Baik, peserta Laik, sama-sama kan peserta Laik itu yang hari ini kita dapat sampaikan dalam diskusi pemuda dan demokrasi ke depan. Ke depan nanti kita akan menyajikan berbagai diskusi dan juga memberikan materi-materi yang luar biasa, dan tetap ikuti di Laik Literasi Kepemiluan Kabupaten Tasikmalaya. Terima kasih, sampai berjumpa lagi. Thank you.